Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Manik Margana Mahendra, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Angkatan 2015. Hari ini saya ingin menyampaikan pendapat saya atau opini saya secara pribadi terkait dengan evaluasi masalah kesehatan di Indonesia selama tahun 2020. Gitu. Di tahun 2020 ini mungkin kita sama-sama mengetahui bahwa tidak hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19 gitu. Itu virus yang kemudian menyebar begitu cepat dan tentunya mengakibatkan banyak sekali permasalahan, bahkan sampai dengan kematian, yang angkanya saat ini masih terus naik. Bahkan di Indonesia angka penyebarannya pun masih terus tinggi. Begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin bisa kita soroti dan paling jelas bisa kita sama-sama ketahui begitu di awal-awal masa penyebaran virus COVID-19 ini sendiri atau virus SARS-CoV-2, itu kita bisa mengetahui bahwa Indonesia tidak memiliki kesiapsiagaan atau keseriusan dalam upaya pencegahan penyebaran virus ini. Banyak sekali kelalaian-kelalaian pemerintah yang kita bisa sama-sama ketahui, bahkan terkesan seolah-olah meringankan masalah pandemi COVID-19 ini begitu. Bahkan dijadikan sebagai guyonan oleh pemerintah itu sendiri, baik dari legislatif maupun dari eksekutif. Nah, hal yang juga kemudian kita soroti sebenarnya yang sangat-sangat jelas adalah buruknya komunikasi publik, khususnya pada Menteri Kesehatan itu sendiri yang menjadi permasalahan gitu. Mengapa? Karena banyak sekali komunikasi publik yang inkonsisten yang disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan, bahkan sampai dengan harus menurunkan juru bicara untuk akhirnya berpendapat dan menyampaikan kepastian begitu terkait dengan kasus COVID-19 di Indonesia. Namun memang sayangnya komunikasi publik yang disampaikan oleh pemerintah sendiri tidak menunjukkan rasa empati. Bahkan terkesan malah menyalahkan masyarakat secara umum begitu. Yang berbahayanya lagi adalah komunikasi publik yang tidak baik ini yang disampaikan oleh pemerintah akhirnya menyebabkan public distrust yang begitu besar. Tentunya dari masyarakat begitu. Ya, akhirnya masyarakat sendiri jadi kebingungan gitu bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi yang valid dan baik. Nah, masih dalam sistem informasi khususnya, kita juga bisa sama-sama melihat bahwa data sistem informasi atau sistem informasi data yang dimiliki oleh Indonesia khususnya dalam hal pelaporan data positif COVID-19 maupun data kematian itu tidak cukup baik. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya ketidaksinkronan antara pelaporan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah dengan data yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Tercatat oleh beberapa lembaga masyarakat seperti Kawal COVID maupun Lapor COVID gitu. Seringkali ditemukan beberapa margin antara pelaporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu ternyata sangat-sangat berbeda. Mulai dari angka kasus kematian hingga kasus positif COVID-19. Nah, hal ini sekali lagi juga menunjukkan bahwa pelaporan sistem informasi yang dimiliki oleh Indonesia belum cukup siap dan belum cukup sinergis antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Belum sampai di situ, masalah pemerintah daerah dengan pemerintah pusat juga pada awal masa pandemi COVID-19 ini kita juga bisa melihat adanya ketidaksinergisan antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat. Misalnya pada saat pemerintah daerah ingin memperlakukan atau ingin melakukan PSBB katakanlah gitu, tapi pemerintah pusat sendiri masih menahan untuk pemerintah daerah melakukan hal tersebut. Tidak ada otoritas yang kemudian diberikan kepada pemerintah daerah untuk bisa mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini di daerahnya masing-masing. Belum lagi tentang masalah komunikasi juga, kita sama-sama melihat banyak sekali ketidaksinergisan bahkan bukan hanya di antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusatnya saja, bahkan di tataran pemerintah pusat atau antar kementerian.
begitu. Ketika Kementerian Kesehatan bilang A, Kementerian Perhubungan bilang B, dan lain-lain begitu. Artinya hal ini menjadi pertanyaan kembali lagi bagi publik untuk mempertanyakan sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah dalam hal penanganan COVID-19 ini begitu. Ya, kita juga bisa melihat bahwa dari masalah komunikasi itu ada hal-hal lain juga yang bisa kita soroti. Selain masalah komunikasi, yaitu masalah leadership. Masalah leadership ini sebenarnya sudah sangat terlihat jelas ketika Menteri Kesehatan yang sebelum yang baru saat ini gitu ya, itu terlihat tidak mengambil peran yang begitu besar untuk tampil ke depan publik, menyampaikan report apa yang sudah dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan, ditambah Kementerian Kesehatan juga tidak menunjukkan taringnya, quote and quote, untuk bisa aktif. Setidaknya karena kami meyakini bahwa, atau saya sendiri gitu ya, meyakini bahwa Kementerian Kesehatan seharusnya memiliki kemampuan teknis yang cukup memadai untuk bisa mengupayakan pengendalian terhadap penyebaran virus COVID-19 ini. Namun sekali lagi penanggulangan COVID-19 tidak dilimpahkan kepada Kementerian Kesehatan untuk bisa menjadi leading sector. Begitu. Sehingga ini sangat disayangkan. Paradigma sehat kemudian tidak menjadi landasan dasar bagi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini bisa dilihat juga dengan adanya dikotomi yang sangat jelas antara ekonomi dan kesehatan. Padahal sudah jelas bahwa presiden gitu mengatakan bahwa Indonesia akan fokus untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat, gitu, alih-alih dari masalah ekonomi. Namun di sekitar bulan Juli, penanggulangan COVID-19 yang tadinya dipimpin oleh BNPB akhirnya diberikan atau dialihkan prioritasnya dan digantikan kepemimpinannya oleh Kemenko Perekonomian, yang dalam hal ini fokus utamanya sudah sangat terlihat jelas bahwa pemerintah ingin fokus pada pengembalian atau pemulihan ekonomi nasional. Dan sekali lagi tidak terlihat jelas di mana pemerintah menaruh prioritasnya pada masalah kesehatan. Nah, masalah prioritas kesehatan ini juga bisa kita soroti dari komitmen pemerintah untuk dalam hal masalah anggaran. Katakanlah anggaran untuk kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini hanya sebesar 14% dari total. Kemudian juga di APBN tahun 2021 kita sama-sama mengetahui bahwa anggaran kesehatan juga berkurang begitu. Dengan postur yang baru ini, dengan postur anggaran tahun 2021 ini, kembali lagi ini jadi pertanyaan, apakah memang pemerintah Indonesia memang benar-benar serius dalam hal bisa mengembalikan atau pemulihan terhadap krisis kesehatan yang sedang terjadi di Indonesia gitu. Karena dikotomi antara masalah kesehatan dengan masalah ekonomi akan sangat membahayakan tentunya bagi nyawa umat manusia di Indonesia. Namun di sisi lain juga sebenarnya akan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia di masa yang akan datang ketika tidak bisa memperhatikan masalah kesehatan bagi masyarakatnya secara luas begitu. Selain itu, masalah juga yang mungkin perlu dievaluasi ke depannya adalah bagaimana alasan dasar pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang tidak memperhatikan pertimbangan data science. Contohnya adalah kita sama-sama mengetahui beberapa lembaga-lembaga negara bahkan sempat mengendorse langsung obat COVID yang sebenarnya tidak jelas uji klinisnya, begitu tidak sama sekali jelas bagaimana uji klinisnya, namun sudah disampaikan bahkan sudah bekerja sama dengan beberapa influencer dan artis untuk mempromosikan obat COVID ini. Padahal sekali lagi uji klinisnya masih belum ada. Kemudian selain itu juga adanya pembelian vaksin ini yang kemudian sudah dibeli oleh pemerintah ternyata juga belum lulus uji tahap 3. Sekali lagi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan tersebut yang tidak berdasarkan data sains yang baik dan data sains yang tepat. Selain itu, secara keseluruhan sebenarnya kita bisa sama-sama melihat bahwa Indonesia memang belum siap secara sistem kesehatan. Dan tentunya upaya mereformasi sistem kesehatan ini tidak bisa hanya dijadikan sebagai slogan saja, tapi harus benar-benar dilakukan secara serius. Maka secara
umum begitu, pandemi COVID-19 ini sebenarnya sudah berhasil dalam tanda kutip menguliti berbagai macam bobroknya masalah kesehatan di Indonesia. Mulai dari masalah sistem informasi, komunikasi publik, hingga pengambilan kebijakan yang tidak berdasarkan data sains yang baik. Akhirnya akan berdampak buruk begitu, utamanya adalah pada masalah keselamatan nyawa masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya harapannya adalah di kemudian hari kita bisa mengupayakan atau bahkan bisa memasyarakatkan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati itu adalah hal yang memang nyata bentuknya. Bukan, sekali lagi, bukan hanya slogan belaka. Begitu. Dan harapannya juga bagi saya mungkin ini lebih spesifik pada beberapa institusi gitu ya, yang bisa bisa diajak bekerja sama atau bisa dioptimalisasi lagi, yaitu fungsi dari puskesmas. Di tahun 2021 mungkin negara atau pemerintah seharusnya juga bisa melihat peran strategis dari puskesmas ini dalam hal upaya penanggulangan masalah COVID-19, khususnya pada pencegahan penularan begitu ya. Karena sejauh ini fokusnya masih terlalu banyak di rumah sakit, sementara puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang sangat dekat dan paling dekat dengan masyarakat, yang seharusnya bisa diberdayakan dan mampu kembali lagi menjaring masyarakat di Indonesia, tentunya dalam hal edukasi dan upaya-upaya preventif serta promotif agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Dan tentunya dengan penguatan puskesmas ini tidak hanya pada masalah penanganan COVID-19 saja, tapi juga di berbagai macam masalah kesehatan lainnya gitu. Jadi dengan mengoptimalkan upaya-upaya promotif dan preventif, khususnya pada fasilitas kesehatan di tingkat pertama atau di tingkat primer, yaitu puskesmas, ini akan menjadi sangat baik jika bisa kita kembangkan kembali dan menjadi institusi yang memiliki peran strategis yang baik di kemudian hari. Saya rasa mungkin itu saja, karena ada banyak sekali mungkin evaluasi-evaluasi yang menjadi catatan dari masalah kesehatan di Indonesia selama tahun 2020. Itu ada banyak ya, tadi mungkin yang saya sebutkan masih sebagian kecil saja. Bahkan kalau misalnya kita lebih dalam lagi, mungkin kita bisa bicara tentang SDM kesehatan yang juga belum merata di setiap daerah, serta masalah infrastruktur kesehatan yang juga belum merata di setiap daerah di Indonesia. Dan sekali lagi, pandemi COVID-19 ini adalah momentum yang berhasil menguliti masalah kesehatan, dan hal ini juga bisa kita ambil sebagai sebuah hipotesis mungkin ya, bahwa Indonesia ternyata memang belum benar-benar memprioritaskan kesehatan sebagai pilar utama dalam pembangunannya. Saya rasa mungkin itu saja. Semoga bisa jadi pemantik bagi diskusi yang lebih dalam lagi terkait dengan evaluasi selama tahun 2020 untuk masalah kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Om. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada hari ini, dan kemungkinan juga ini merupakan kaleidoskop yang terakhir di Rumah Baca. Nah, atau mungkin bisa dilanjut lagi seperti itu. Nah, oke, sebelumnya saya ucap salam seperti tadi, dan tak lupa salawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah juga di hari yang ini, di sore kali ini, yang dimana di daerah Rumah Baca Terasering juga udah masih hujan kayak gitu, dan insya Allah semoga aja berkah kayak gitu aja. Oke, langsung saja. Jadi ini kita sedikit santai, kenapa di kaleidoskop kali ini seperti itu. Nah, pada kali ini sedikit dari kita sendiri mungkin akan membahas perihal kesehatan sendiri. Dan sebelumnya perkenalkan, saya selaku selaku penemani pembicara ya. Pembicara apa? Panggilnya apa ini, Mbak sama Mas ini?
Akhirnya Pemantik aja. pemantik aja. Ada Oke. pemantik. Ya. Jadi barengi sama pemantik bahas perihal kesehatan kayak gitu. Nah, dengan latar belakang mungkin kesehatannya ada yang jurusannya itu lebih menjurus ya, entah mungkin dari kesehatan masyarakat atau mungkin dari apa ya seperti itu. Nah, kemudian sebelumnya perkenalan sampai lupa perkenalan. Ya, perkenalkan nama saya Agung Ahlul Wicaksana. Nama aku Agung Ahlul Wicaksana, bisa dipanggil Agung atau Ahlul kayak gitu. Nah, kemudian bersama dengan saya itu ada 2 orang pemantik yang wah sungguh luar biasa seperti itu bahasanya. Oke, mungkin bisa dari Masnya terlebih dahulu. Dari Ya, siapa? perkenalkan nama saya Satria Daniantoro, saya dari Poltekkes Surakarta, jurusan fisioterapi. Oh, fisioterapi. Panggilannya Mas Mas Satria aja, Satrio. Mas Satria. Oke, panggilannya Mas Satrio dari Poltekkes Surakarta, fisioterapi. Oke. Oke, kemudian mungkin bisa lanjut ke Mbak Ahmi ya. Mbaknya yang di sana mungkin. Ya, halo Mas, selamat sore semuanya. Sore. Oke Mbak, silakan Gimana nih? kenalan sekalian aja. Namanya siapa Mbak, dari mana, sama Oke jurusan deh. apa gitu. Ya baik, perkenalkan nama aku Ahmi Rifki Hudaya, bisa dipanggil Ahmi. Sekarang lagi menempuh pendidikan di S1 Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Salam Oh, kenal. oke, dari Fakultas Kedokteran Undip ya Mbak berarti, Mbak Ahmi. Ya, benar. Oke, siap-siap. Wah, sedikit menarik ini. Maksudnya ada calon koas muda, iya, calon koas muda, insya Allah. Sama juga ada mas-mas fisio, ya, mas-mas fisio. Nah, kalau saya sendiri mungkin lebih ke itu apa namanya nutritionist gitu, Mbak Mas. Nah, jadi ilmu gizi kalau saya expertnya kayak gitu. Nah, jadi sedikit apa namanya sedikit pengen ngebawa gimana alur diskusinya kali ini kayak gitu. Nah, mungkin saya jelasin dikit ya. Jadi kalau seumpama kita di tahun 2020 ini nggak terasa udah setahun ya, Mas Mbak, udah setahun, hampir setahun itu ngerasain pandemi corona kayak gitu ya, pandemi corona, entah diisinya itu rebahan atau mungkin tidur-tiduran atau mungkin apa ya, apa terserah dari teman-teman itu seperti apa kayak gitu. Tapi tidak terasa bentar lagi itu udah masuk tahun 2020 kayak gitu, enggak terasa banget. Nah, terus yang jadi problemnya atau yang jadi problemnya saat ini itu bahwasannya itu pandemi itu mempengaruhi segala aspek kayak gitu. Nah, mempengaruhi segala aspek baik entah apa namanya pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya, terkhususnya kesehatan kayak gitu. Nah, yang kalau seumpama kesehatan mungkin ini yang jadi apa namanya agak jadi riskan, bahasanya kita juga sebagai ahli medis atau mungkin sebagai nakes tenaga kesehatan juga perlu adanya kontribusi di situ. Nah, dan dievaluasi apa namanya di Kaleidoskop Evaluasi Indonesia Rumah Baca Terasering ini mungkin sedikit mengulik kayak gitu perihal bagaimana kondisi kesehatan di Indonesia saat ini, entah mendengar dari kabar itu adanya vaksin, adanya apa ya semacam mutasi dari corona itu sendiri, kemudian adanya suatu apa ya maksud terselubung dari diadakannya vaksin, entah ekonomi, entah kemudian apa, nah seperti itu. Nah, oke, mungkin sebelum itu saya pengen mendengar pendapatnya terlebih dahulu mungkin. Nah, tadi kan Masnya sendiri. Nah, jadi pandangan Mas sendiri perihal kesehatan umum. Nah, kesehatan umum, pandangan umum kesehatan di Indonesia itu seperti apa gitu, Mas? Ya, mungkin dari aku sendiri ya. Jadi kesehatan di Indonesia saya kira ya menurut saya pribadi, saya yakin dan saya percaya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oke, tidak baik-baik saja. Dan itu berimbas kepada seluruh aspek, baik itu dari perekonomian, baik itu dari pendidikan, baik itu dari kesehatan. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan, apalagi untuk pandemi di saat ini ya, seperti itu. Jadi menurut saya tentang pandemi dan kesehatan masyarakat
itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya juga antara individu itu tersendiri, seperti ya bagaimana cara manusia itu memperlakukan tentang pandemi ini seperti apa, dan bagaimana tenaga kesehatan melakukan segala hal, melakukan bekerja keras Iya. demi menyelamatkan kehidupan Iya. bangsa ini, Benar, demi benar. menyehatkan kehidupan bangsa ini. Oke. Menurut saya di tahun 2020 ini saya mengapresiasi dari seluruh tenaga kesehatan di Indonesia terutama Oke, ya baik. para pahlawan yang sebenarnya disebut pahlawan sejati seperti Iya. itu, para dokter, para perawat dan beberapa tenaga kesehatan lainnya. Ya ini sedikit cerita aja. Jadi di instansi saya itu ada beberapa kenalan gitu juga, ada beberapa juga seremonial berkaitan dengan itu. Jadi ada beberapa teman dari dosen saya seperti itu. Ada juga beberapa yang sudah wafat terus meninggal ya gara-gara COVID ini itu. semua, gara-gara COVID juga. Jadi ya menurut saya ini terlebih terkhusus bagaimana tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan tenaga kesehatan itu kenapa sih banyak berguguran, kenapa banyak yang wafat itu juga karena beberapa faktor juga. Salah satunya juga bagaimana tindakan preventif dan bagaimana tenaga kesehatan itu dalam menangani pasien. Seperti itu. Jadi kan ada beberapa hal yang kemarin mungkin berkaitan dengan alat pelindung diri lah. Iya, Itu kan mungkin ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi tentang itu. Terus ada beberapa juga yang mungkin ya ini terlepas dari vaksin itu sendiri. Terus bagaimana tenaga kesehatan memperlakukan pasiennya seperti apa. Tapi juga ini berkaitan dengan kebijakan. Ya kebijakan juga bisa sebenarnya. Ya ini sebenarnya kan bahas tentang kebijakan juga. Sebenarnya menurut saya kan ini juga ada beberapa mungkin dari Mbak Ahmi juga tahu berkaitan dengan apa itu plasma darah juga kan itu kan sedang digembar-gembarkan sebenarnya. Ya sebenarnya plasma darah itu adalah suatu terobosan baru yang dilakukan oleh dokter mungkin tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi plasma darah itu plasma darah yang diambil dari pasien yang terkonfirmasi positif itu diambil oleh tenaga kesehatan. Akhirnya plasma darah itu sendiri diekstrak dan dibuat esens. Dibuat esens itu esen dari darah itu sendiri dapat membuat pintar. Membuat pintar itu ibarat ngajari plasma mengajari darah yang ada di tubuh manusia itu sendiri untuk melawan COVID itu sendiri. Jadi membentuk suatu sistem antibodi untuk melawan corona itu sendiri. Sebenarnya kalau misal 500.000 kita ibaratkan kelompok sosial lah, dan ada beberapa 380.000 mungkin orang yang terkonfirmasi positif corona dan 50.000 itu diambil plasmanya dan didonorkan kepada orang lain, sebenarnya permasalahan itu sudah bisa menyelesaikan permasalahan tentang COVID itu sendiri. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya kelemahan dan kekurangan dari masyarakat Indonesia, mungkin kan kita udah terkena COVID, kita udah ibarat sawan itu takut akan kematian, terus dibayang-bayang ketakutan dan sebagainya. Sebenarnya kalau misalnya ini kan ada terobosan baru tentang plasma darah itu bagaimana kinerjanya. Tapi masyarakat Indonesia itu terkadang terlalu eksklusif, terlalu tertutup terhadap suatu hal yang baru. Misal kayak vaksin. Vaksin itu kan terkadang kayak, wah ini vaksin sesuatu hal yang baru. Bisa saja ini berdampak negatif maupun berdampak positif itu sendiri. Akhirnya banyak yang malahan nggak pakai. Itu kan salah satu peran dari media yang terlalu menggoreng juga. Kembali lagi ke plasma darah itu sendiri. Sebenarnya kan dari ketika seseorang itu sudah terkonfirmasi positif dan plasma darahnya digunakan dan didonorkan kepada orang lain, sebenarnya itu salah satu solusi yang paling tepat bagi saya tanpa adanya vaksin. Seperti itu. Sebenarnya kan ini suatu hal yang baru yang sebenarnya ingin digembar-gemborkan oleh tenaga kesehatan di Indonesia. Tapi karena ada beberapa faktor, salah satu faktornya ialah ketika kebijakan seperti inilah, kita udah mahal-mahal dan banyak membeli vaksin dari luar negeri. Seperti itu. Akan tetapi kenapa plasma darah ini tidak terlalu disosialisasikan dan digemborkan oleh Indonesia? Ya karena kita udah terlanjur beli vaksin yang terlalu banyak. Terlalu banyak. Akhirnya kan plasma darah itu sendiri kan akhirnya menjadi, wah kenapa nggak dari dulu ditemukan? Nah akhirnya kan kita malah, ini kan kebijakan yang bertebakan dengan pemerintah ibaratnya seperti itu. Nah ibarat pemerintah kan jadi kecewa gitu kan. Nah tapi kan tetap bagaimanapun ya mungkin ini udah beberapa yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan di Indonesia ya tentang plasma darah ini. Iya, plasma darah. Menurutku itu salah satu solusi tentang permasalahan yang kompleks ini di Indonesia. Berarti pasal yang kompleks. Berarti perihal. Nah, kan kalau seumpamanya itu tadi sedikit ya, maksudnya orang Indonesia itu masih apa ya? Awam atau apa ya bahasanya masih apa ya? Agak ragu-ragu perihal sesuatu yang baru kayak gitu. Nah, berarti untuk plasma itu juga salah satunya juga itu nanti apa gimana Mas menurutnya? Ya, menurutku sebenarnya itu dari tenaga kesehatan terutama di Indonesia itu sedang membuat jurnal tentang plasma darah itu sendiri supaya datanya itu valid nggak, terkesan mengada-ngada gitu. Nah, maka dari itu dokter-dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia sedang berupaya membuat jurnal tentang plasma darah itu sendiri. Nah, nanti kan sebenarnya kan itu salah satu dari solusi tentang permasalahan yang kompleks ini berkaitan dengan COVID, supaya nanti juga pemerintah tuh bisa lebih melirik tentang plasma darah itu sendiri. Itu. Berarti sebagai tandanya itu kayak alternatifnya dari vaksin kayak gitu. Alternatif dari vaksin itu sendiri. Sebenarnya kan vaksin itu salah satu kebijakan solusi. Akan tetapi ibarat dalam suatu tatanan sosial, vaksin itu kayak dibuat sebagai solusi yang kayak sebagai formalitas aja gitu loh. Nah, kalau misal masyarakat Indonesia kan akhirnya kayak, wah alhamdulillah akhirnya ada vaksin. Ya berarti aku udah aman-aman aja nih, aku udah kena penyakit, terus aku ada vaksin. Nah, alhamdulillah. Kayak gitu. Intinya kan seperti itu, walaupun nanti di sisi lain ada plasma darah dan mungkin ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh tenaga kesehatan di Indonesia. Oke, terima kasih dari Mas Satrio. Nah, nanti ada suatu bahasan yang menarik di sini. Siap. Nah, sekarang mungkin dari Mbak Ahmi sendiri mungkin silakan pandangan umum perihal kesehatan tahun 2020 kali ini Mbak Ahmi. Ya, seperti yang tadi ya disampaikan bahwasanya kita tahu bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja pada tahun 2020 ini, yang mana tuh rasanya kayak sebentar banget gitu ya. Tiba-tiba kayak rasanya tuh 2020 cuman Januari Februari doang gitu, dan sekarang kita udah berada di penghujung 2020. Sedangkan kondisi pun juga yang kita tahu saat ini tidak ada tanda-tanda adanya penurunan dari kasus COVID-19. Kalau menurut saya ya, berdasarkan yang sudah saya baca juga gitu, terkait dengan kompleksitas dari masalah ini, itu adalah terkait salah satunya rendahnya testing di Indonesia gitu. Jadi istilahnya suspek yang sudah terdeteksi dan itu tuh harus diadakan testing karena lemahnya pelayanan dan juga tingginya biaya gitu. Dengan terkait adanya testing untuk validasi apakah suspek itu terkena ataupun tidak. Nah, itu tuh sebagai salah satu masalah besar yang mengakibatkan kasusnya itu juga semakin meningkat. Soalnya kan kita tahu ya bahwasanya COVID-19 ini ada yang orang tanpa gejala gitu. Sedangkan apabila testing belum dimasifkan, maka tidak ada batasan antara orang yang sebenarnya positif maupun orang yang sebenarnya negatif dan juga aman untuk bepergian gitu. Dan selain itu, dari treatmentnya juga masih cenderung lambat gitu. Jadi kita temukan di sini adanya ketimpangan antara testing yang disediakan oleh istilahnya pemerintah ataupun apa ya yang berkewenangan memberikan kebijakan tentang hal ini gitu, dengan terkait adanya kemahalan harga maupun susahnya persyaratan untuk masyarakat itu mendapatkan testing, sehingga ketimpangan tersebutlah yang salah satu dapat memicu meningkatnya kasus dari COVID ini di Indonesia, dan sampai penghujung tahun pun belum ada terlihat adanya penurunan gitu, adanya kasus COVID ini gitu. Nah, menurut saya itu merupakan salah satu masalah yang saat ini sedang menambah kompleksitas dari kasus dari COVID-19 ini gitu. Kemudian selain itu juga dari segi media gitu. Media yang selama ini kita tahu memberikan berita-berita tentang COVID gitu ya. Adanya tadi kabar gembira tentang vaksin misal, bahwasanya dengan adanya kabar tersebut kan akhirnya apabila berita yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta, maka akan ada ilusi
Iya, betul. keamanan ilusi. Jadi kayak rasa aman yang itu berupa ilusi. Jadi sebenarnya belum adanya perbaikan, tapi sudah ada diberikan ilusi berupa keamanan pada masyarakat gitu. Bahwasanya ini kasusnya udah menurun nih. Jadi akhirnya protokol kesehatan pun tidak diperketat lagi dan dianggap lebih rendah lah istilahnya urgensi dari protokol kesehatan. Seperti itu Mas menurut saya. Oke. Berarti untuk semacam kalau dari Mbak Ahmi sendiri kurangnya protokol kesehatan ya, atau mungkin dari kebijakan pemerintah sendiri kayak gitu ya Mbak Ahmi. Ya. Nah, sama ya tadi salah satunya juga media. Saya menyoroti juga media juga. Jadi mungkin langsung dari teman-teman saya juga ya. Mungkin ada yang teman-teman saya itu juga itu Mas Mbak semacam masih takut banget dengan adanya COVID kayak gitu ya, dengan mungkin baca dari media-media yang ada, bahkan ya tadi ini sedikit mengarah ke corona yang baru atau bahasanya itu mutasi, nah yang dari Inggris kayak gitu. Nah itu itu penghadapannya itu seperti apa mungkin? Nah penghadapannya. Oh ya, menurut saya kayak gimana ya, sekarang tuh media tuh kayak tidak kredibel lagi gitu loh. Media tuh sekarang kayak lebih mengejar rating, mengejar bagaimana itu kontennya lebih menarik. Tapi kan menurut saya kalau Indonesia tuh, apalagi kalau media dulu kan awal-awal munculnya corona kan, mungkin kan media itu lebih memaparkan bagaimana data positif itu segini, data yang terkonfirmasi segini, orang-orang yang terkena segini. Tapi kalau media tuh kan seharusnya lebih ke tindakan promotif gitu loh, promosi bagaimana cara mencegah, lebih mengedepankan protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, cuci tangan dan sebagainya itu. Tapi kan kayak kita melihat dari media sekarang, demi memperoleh konten yang bagus, akhirnya kan media lebih mengarah ke ya mungkin ini beberapa isu yang digoreng tentang adanya mutasi corona, terus tentang beberapa vaksin beberapa virus yang mungkin muncul karena adanya corona ini ya, itu kan mungkin ada ya, aku menurut ini aku salah satu orang yang agak globalis gitu ya, agak percaya dengan konspiratori dan sebagainya itu. Ya ini kan berkaitan dengan itu tadi ya, karena ini kan mungkin ya sedikit cerita aja kan, ini kan sebenarnya tugas dari COVID-19 ini kan sampai November tentang Presiden Biden dan Donald Trump itu kan. Itu kan betul, ada beberapa tendensi tentang itu tadi. Tapi kan menurut saya kalau dulu kan karena Indonesia terlalu menyepelekan virus juga dulu kan, karena Indonesia kebal ya, Indonesia tidak takut dengan virus, Indonesia lebih takut tentang kelaparan, tidak punya uang dan sebagainya itu kan. Ya kan itu sebenarnya kan ini sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap pemerintahan juga. Jangan terlalu menyepelekan terhadap sesuatu hal yang tidak kelihatan ibaratnya kayak gitu. Ya dengan adanya berita-berita tersebut ya tetap harus ada screening, harus ada difilter dulu tentang berita-berita yang mungkin beredar di masyarakat atau mungkin yang luar negeri datang ke Indonesia, kan harus difilter dulu. Namun pemerintah tuh seharusnya lebih ke tindakan preventif, pencegahan bagaimana virus itu tersebut. Namun Indonesia tuh lebih ke arah sekarang permasalahan terhadap internal dulu, bagaimana menyelesaikan virus corona ini. Positifnya jangan terlalu banyak, yang meninggal jangan terlalu banyak. Menurutku ya tentang isu-isu tersebut mungkin bisa jadikan bahan evaluasi dulu untuk Indonesia. Tapi ya tetap jangan lupa memikirkan tentang apa yang kita hadapi saat ini gitu loh. Intinya seperti itu sih. Nah, sama tadi kan saya sedikit mengambil ilusi tadi dari Mbak Ahmi sendiri. Nah, tadi perihal ilusi itu lebih mengarahnya tertujunya itu seperti apa Mas Satrio? Oh ya, jadi kalau misal masyarakat Indonesia tuh ibarat kayak gini. Ibarat aku lapar gitu, aku harus makan gitu loh. Nah, kalau misal dalam hal ini ibarat Indonesia tuh orang-orangnya itu ketika ada suatu masalah dan ada penyelesaian masalah, terus akhirnya masyarakat Indonesia lari ke penyelesaian masalah itu tadi. Namun, ya ini kan berkaitan dengan vaksin dan itu kita tidak tahu kandungannya gitu. Nah kan mungkin ke arah seperti itu masyarakat Indonesia. Nah, Mas Satrio sendiri gimana? Ya kalau aku sendiri sih gimana juga ya. Aku soalnya kan nggak terlalu tahu tentang vaksin. Kan intinya kayak vaksin itu kan kayak suatu forum yang membentuk tentang antigenik dan antibody gitu kan. Nah, tapi kan aku karena itu tadi menurutku aku juga salah satu orang yang percaya dengan vaksin, nggak apa-apa. Kalau misal kenapa orang telah menemukan vaksin terus tiba-tiba vaksin itu muncul, kan
melalui beberapa tahapan. Oke. Misal diuji dulu kepada kelinci atau kepada Iya. hal-hal yang lain. Oh. Nggak langsung ke manusia, Oh, iya. ibaratnya kayak gitu lah. Betul, Mungkin betul. kan ada beberapa media yang mengatakan kalau misal disuntik forum nanti jadi titan dan sebagainya. Itu kan mungkin kan Mas kan juga ada yang Iya. berbicara masalah itu. Tapi kan mosok itu tenaga kesehatan sebodoh itu kan Iya, nggak mungkin betul, juga kan. betul. Tetap itu kan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui Iya. sampai jadi vaksin gitu. Oke. Dan kita percaya, mosok itu tenaga kesehatan di Indonesia, itu pemerintah mendatangkan itu nggak atas dasar rekomendasi dari dokter-dokter dan tenaga kesehatan Iya, Indonesia kan nggak mungkin juga. betul. Nah menurutku itu juga jadi salah satu pertimbangan buat kita juga. Terus jangan terlalu banyak percaya terhadap media juga. Oke. Nah ibaratnya aku lebih ke arah ke situ sih. Oke, siap Satria. Menarik. Oke, nah mungkin dari Mbak Ami sendiri juga perihal vaksin tadi juga kan kalau mungkin kalau dari berita dan juga teman saya sedikit diskusi itu kan semacam kalau vaksin itu seharusnya itu kan ada beberapa tahap. Kalau tidak salah 3 tahap ya Mbak. Praklinis, klinis sama pasca klinis kalau nggak salah mungkin. Nah, jadi yang jadi poin pentingnya itu kita semacam dijadikan uji coba atau kelinci percobaan atau gimana gitu Mbak. Nah, itu kabar vaksin seperti itu kayak gimana Mbak menurut Mbak Ahmi gitu? Oke, nah jadi sebenarnya dari vaksin itu sendiri tentu adanya idealisme dari vaksin yang dapat digunakan pada suatu populasi gitu ya istilahnya. Iya. Jadi sebenarnya kita tarik dulu nih, vaksin itu apa gitu kan. Jadi vaksin itu kan produk biologis gitu yang ditujukan untuk menurunkan resiko suatu penyakit gitu kan. Jadi proses pembuatannya itu nggak mudah. Jadi awalnya akan diujikan dulu ke manusia, ke hewan, maaf. Kemudian diujikan juga ke manusia, kemudian ada pengujian ke suatu populasi, sehingga apabila sudah diujikan ke suatu populasi, kemudian diujikan juga ke populasi yang lebih besar seperti itu. Jadi istilahnya idealnya itu tuh bisa dilihat dari keamanannya. Jadi keamanan dari vaksin ini apakah tadi kan kita berbicara tentang uji di hewan. Jadi istilahnya apakah vaksin itu memberikan dampak yang tidak baik gitu kan ke hewan. Apabila itu tidak baik tentu saja tidak bisa dilanjutkan dari proses pengujian dari vaksin ini ya. Artinya harus dievaluasi kembali gitu. Nah, kalau misalnya dia udah lolos dari segi keamanan, nah itu tuh masih juga harus diujikan terhadap sekelompok kecil manusia gitu. Istilahnya apakah dalam sekelompok manusia itu memberikan dampak yang sama atau tidak. Jadi siapa tahu karena ketika diujikan hanya kepada satu manusia dia memberikan dampak yang baik, namun apabila diberikan kepada sekelompok manusia dia kemungkinan saja memberikan pengaruh yang tidak baik dengan istilahnya kayak karakteristik genetik dari perbedaan masing-masing manusia gitu. Iya, jadi betul. Istilahnya ada tahapan dari pengujian ini yang mana itu tuh meningkat gitu. Dari tadi yang keamanan, kemudian yang kedua adalah bisa tidaknya vaksin itu, uji coba vaksin itu dilakukan dan dikenakan kepada suatu sekelompok manusia gitu. Oke. Nah, sama itu Mbak, kan kalau seumpama hewan kan mungkin ada beberapa yang jadi semacam apa ya, uji coba ya, entah mungkin pakai mencit, kelinci atau mungkin kera seperti itu. Nah itu juga ada beberapa tahapan juga atau gimana Mbak, atau kemungkinan ada suatu hewan yang dimana memiliki apa ya karakteristik khusus perihal imunitas kalau seumpama COVID ya. Nah perihal imunitas, nah itu semacam seperti itu atau gimana Mbak Ahmi? Ya tentu saja uji keamanan in vitro kayak ke hewan gitu ada di mana genetiknya yang dimiripkan dengan manusia. Jadi kayak ada banyak dari masing-masing indikator gitu yang dijadikan sebagai patokan bahwasanya hewan ini tuh akan juga memberikan dampak yang sama juga ke manusia gitu. Jadi selain itu juga sebelum dialihkan, jadi apakah bahan dari vaksinnya itu aman
apakah murni bebas dari bahan-bahan kontaminan gitu, yang mana kan pasti ada kan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwasanya bahan-bahan tertentu ini itu tuh aman untuk manusia kayak gitu. Ada yang tidak, ada yang bisa menyebabkan efek samping. Jadi dari keamanan dari vaksin itu tuh terus dimonitoring gitu, terus dimonitoring keamanannya dari komunitas yang istilahnya baru puluhan orang, kemudian ratusan orang, kemudian baru itu bisa dinyatakan sebagai vaksin yang bisa digunakan oleh sekelompok komunitas manusia dan bisa dipasarkan gitu. Jadi ada prioritas dari penggunaan vaksin ini yang utama, yaitu keamanan dari vaksin itu sendiri kayak gitu. Jangan sampai akhirnya istilahnya ingin membentengi gitu ya, membentengi dari serangan penyakit malah menjadi bumerang dalam tubuh manusia itu sendiri karena ketidakamanan dari vaksin. Ya karena kita tahu prosesnya yang lama juga ya artinya dengan kita hanya berharap-harap menunggu adanya vaksin yang bisa menjadikan vaksin sebagai istilahnya jawaban dari masalah gitu. Ya itu tidak bisa kita hanya diam saja. Akhirnya kembali lagi pada apa yang bisa kita usahakan saat ini, yaitu menggiatkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak. Itu tuh sama sekali tidak boleh diturunkan urgensinya karena kita tahu bahwasanya permasalahan ini sama sekali belum selesai kayak gitu. Oke, siap. Berarti untuk secara vaksin mungkin kayak semacam memang apa ya, yang dimana mayoritas orang Indonesia itu hanya manut-manut aja itu sama pemerintah, masih pada kurang kurang bisa menanggapi, atau mungkin ada beberapa penelitian kalau ngomong di Indonesia itu SDM-nya itu kurang perihal membaca literasi ya kemungkinan salah satunya itu. Nah, kurang baca literasi dan akhirnya masih kurang dan hanya manut-manut saja bahasanya kayak gitu ke pemerintah. Nah, sama itu sih. Nah, terus kemudian yang jadi persoalan lagi ini, kan di COVID itu kan pasti yang dimana Indonesia itu kan korbannya itu masih melejit bahkan sampai saat ini kayak gitu. Bahkan tidak ada turun-turunnya kayak gitu. Yang dimana berharap katakanlah kita berada di bulan Oktober, berharap bahwa bulan selanjutnya November itu turun. Tapi malah kenyataannya naik. Kita berharap Desember itu turun, lebih naik lagi. Nah, malahan seperti itu. Nah, dan juga korbannya itu malahan ke masyarakat dan tidak tidak terkecuali nakesnya itu sendiri, tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, itu data transparan itu seperti apa kayak gitu. Nah, masalahnya kan banyak juga yang kemudian bertanya-tanya. Ini yang khususnya mungkin menteri yang lama mungkin. Ini transparansi datanya itu seperti apa? Ada yang bilang datanya itu diolah, ada yang digoreng atau apa seperti itu. Ya, mungkin Mas Satrio. Oke, jadi kalau aku belakangan ini udah jarang melihat tentang data yang terkonfirmasi positif berapa, terus yang meninggal berapa. Saya sudah muak sebenarnya melihat data-data itu. Karena gini permasalahannya. Sebenarnya orang itu benar-benar COVID atau di-COVID-kan. Nah, iya, betul. Kayak gitu. Iya. Nah, kan mungkin kan beberapa ini kan belakangan ini juga ada beberapa kontestasi politik yang besar-besaran. Kan ada beberapa tendensi juga. Jadi mungkin kan kemarin ada beberapa orang yang di-COVID-kan demi kepentingan pribadi juga kan. Salah satunya kan Pak Anies yaitu Pak Mardigu dan sebagainya itu. Siap, sebenarnya juga dulu pernah ada sebuah kasus di desa saya gitu kan. Itu pernah ada yang positif corona. Dan kita udah gempar banyak banget kan. Nah, akhirnya kan setelah beberapa hari kan akhirnya di swab gitu kan. Nah, akhirnya kan keluar positif gitu. Setelah beberapa hari gitu, ternyata kita ditanyakan kepada enggak sebelumnya gini. Jadi kan udah ada positif itu. Tetapi kok dari dinas kesehatan sekitar itu enggak ada yang datang gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya kan beberapa telah terjadi crowded gitu kan, permasalahan apa itu masyarakat udah mengucilkan orang tersebut. Malah kasihan kan juga. Kasihan. Nah, akhirnya setelah di cross check kembali, akhirnya di tracking, itu ternyata orang tersebut nggak positif corona. Nah, itu kan jadi pertanyaan besar. Sebenarnya ini orang ini datanya dan hasilnya itu gimana gitu. Kan ada beberapa juga yang mungkin kan data dari hasil orang yang terkonfirmasi positif kan ada beberapa yang mungkin ada tendensi, misal kayak di rumah sakit dulu kan ada beberapa kasus berita yang telah beredar, mungkin kan ada beberapa
pasien yang sebenarnya itu tidak COVID tapi di-COVID-kan juga itu kan Nah. demi kepentingan rumah sakit, demi mendapatkan bantuan juga itu kan salah satu tendensinya kan itu. Tapi juga ada beberapa kasus sebenarnya dia itu positif juga tetapi sebenarnya negatif, kan ada beberapa tendensi dari keefektifan dari rapid test, terus keefektifan dari swab itu sebenarnya kayak gimana kan aku juga nggak terlalu tahu tentang itu tadi. Tapi kan memang dari beberapa itu emang ada beberapa tendensi sehingga muncul suatu data yang setiap hari digembor-gemborkan oleh itu loh Pak Satgas itu kan. Tapi aku berkaitan dengan apa itu sebenarnya data yang valid itu gimana, aku belum agak tahu gitu. Tapi aku yang ku jelas tahu, tapi emang beberapa masalah tentang orang yang COVID atau di-COVID-kan itu udah banyak kasusnya gitu kan. Dan aku juga aku mempertanyakan sebenarnya mosok sih datanya segini gitu kan. Aku kan juga mempertanyakan juga mosok datanya banyak banget sedangkan kayak aku tuh jarang gitu loh. Aku bersinggungan langsung khususnya di daerahku itu kan mungkin kan ya itu enggak desaku kan agak terpencil juga gitu kan. Kok desaku apalagi kotaku itu kok tentang positif corona itu kan kayak agak awam gitu loh menurutku, enggak sehebring. Malahan penduduk situ kurang paham corona itu panganan apa. Iya, ibaratnya kayak gitu. Soalnya kan gimana orang-orang desa soalnya kan enggak terlalu masalahkan tentang itu, dan akhirnya ada beberapa berita tentang itu tadi akhirnya kan gempar. Mosok ada sih, mosok enek bener-bener enek kan, soalnya kan ya mereka enggak terlalu percaya dengan corona. Ya ngarit-ngarit bae. Ya seperti itu. Mungkin Mbak Ahmi yang lebih tahu berkaitan dengan itu. Siap. Nah, mungkin Mbak Ahmi bisa jelaskan sedikit juga perihal semacam tadi itu data corona yang semacam itu. Bahasanya kan ya mungkin salah satunya teman dari ibu saya itu juga pernah masuk rumah sakit padahal riwayatnya itu memiliki penyakit kalau tidak salah hipertensi, kalau enggak gula. Tapi malahan ketika meninggal dinyatakan corona. Nah, itu kayak gimana itu, Mbak? Ya. Berkaitan dengan ini ya, apa dia itu sebenarnya COVID atau di COVID kan gitu. Tapi sebenarnya yang perlu kita sadari bersama adalah bahwasanya memang COVID itu benar-benar ada. Apabila di sekitar kita ada yang masih belum aware terhadap keberadaannya kasus COVID ini gitu, ya berarti tugas kita yang paham adalah memberikan edukasi juga gitu. Terlepas dari media yang simpang siur, apakah itu data yang benar-benar disebarkan adalah benar seperti itu adanya, angkanya memang benar segitu. Tapi kan penelitian nggak bisa ditolak gitu. Maksudnya kita juga punya peneliti yang mana itu tuh juga melakukan riset terkait adanya kasus dan penyebaran dari si COVID ini gitu. Jadi terlepas dari media yang digembor-gemborkan pemerintah itu seperti apa simpang siur dan tidak benarnya, tapi sebenarnya kita masih bisa kok mengambil suatu informasi yang bisa kita jadikan pedoman gitu dalam istilahnya menghadapi pandemi ini bersama gitu. Dari segi masyarakat yang tadi Mas Satrio bilang tuh di desa masih nggak tahu kayak ngaret wae gitu istilahnya. Jadi kayak ini tuh sebenarnya ada apa enggak COVID kayak gitu. Tapi kenyataannya di lapangan ya ini tuh ada dan kita tuh harus aware gitu. Dan itu merupakan salah satu permasalahan juga di Indonesia ini gitu, bahwasanya adanya berita tentang hal ini tuh belum dimasifkan gitu. Adanya berita maupun tes yang disediakan, testing itu tadi. Testing adalah suatu kunci dari mana dia itu bisa dinyatakan positif atau tidak. Nah, sedangkan apabila kuota dari testingnya itu belum memadai terhadap suspek yang ada di Indonesia itu sendiri, ya kita jadi abu-abu istilahnya. Siapa yang ini positif dan siapa yang negatif dan siapa yang suspek. Nah, sedangkan dengan ketidakmasifannya itu tapi sudah disebarkan oleh media kayak gitu. Dan itu sebenarnya yang bisa kita ambil bukan ke permasalahan angkanya apakah benar-benar segitu, tapi apakah ini benar-benar suatu permasalahan yang penting, apakah protokol segala yang sudah ditetapkan pemerintah itu harus dilaksanakan atau tidak gitu. Sedangkan kan harapan kita semua adalah pandemi ini segera berakhir. Ya sudah, kita taati saja apa saja yang memang itu sudah terbukti dapat terbukti dapat
mengurangi keparahan dari kasus ini Iya. sehingga kita bisa sama-sama bangkit istilahnya, tidak mengulangi kesalahan di 2020 tadi gitu. Balik lagi ke evaluasi dari tahun 2020 kayak gitu. Jadi apabila kita lebih difokuskan pada ini sebenarnya benar nggak sih? Ya berarti kita lebih orang sebagai yang istilahnya intelek ya kan Iya. dari mahasiswa sendiri tuh pasti kita bisa lebih paham lah, bisa lebih meningkatkan literasi terkait dengan hal ini dan juga memberikan apa yang kita tahu itu ke sekitar kita sehingga dari hal tersebut insya Allah di 2021 nanti sambil kita menunggu nih kabar baik tentang vaksin, jadi bisa tuh kita usahakan agar tidak terjadi kesalahan yang sama dari yang tahun lalu kayak gitu. Oke. Gitu sih Mas. Oke Mbak Ami. Nah, berarti sebagai peran kita juga maksudnya sebagai terkhususnya kita yang bergerak di bidang kesehatan mungkin ya terjun langsung ke masyarakat itu yang perlu kita adakan edukasi pada masyarakat. Bahasanya memang sebagai sampelnya mungkin dari desanya Mas Satrio ya. Nah, itu kalau bahasa itu ngarit itu ya udah ngarit, enggak usah pakai masker, ngapain ngarit sampai maskeran kayak gitu. Nah, itu apa namanya yang jadi PR bersama kayak gitu. Nah, terus yang jadi apa namanya pertanyaan juga itu kan kita memang tes bahasanya, kita memang tes. Nah, tapi tes itu banyak kemudian masyarakat itu berkeluh kesah. Loh kok tes itu kok sampai 350 sampai 650. Nah, kenapa kok sampai mahal banget kayak gitu? Itu semacam apa ya? Maksudnya teman-teman yang sekiranya itu mungkin ada teman-teman kos yang niatnya pengen pulang tapi gak bisa pulang gara-gara mungkin harus di swab test dulu atau rapid test dulu. Tapi harganya mahal, nah itu yang jadi persoalan. Nah itu gimana menanggapinya? Aku menurutku sih itu kayak ada tendensi dari bagaimana suatu instansi itu menawarkan tes tersebut gitu. Kan misal ada beberapa kan mungkin sekarang kan di stasiun mana itu balapan atau mana kan ada tentang rapid antigen yang harganya berapa ya temanku kemarin itu 80.000 apa berapa? Murah banget. Rapid antigen apa yang mana itu kayaknya itu. Jadi itu kan ada mungkin ada beberapa tendensi tentang bagaimana instansi itu menawarkan itu dan kita juga melihat apakah instansi itu negeri atau swasta itu kan ada beberapa tendensi juga dan berkaitan dengan apa itu perbedaan harga juga itu kan juga salah satu kembali lagi ke instansi juga tentang kapitalisasi tentang rapid itu juga itu kan soalnya kan kita kalau misal apalagi kayak bahkan tentang apa yang tidak diketahui oleh masyarakat itu kan akhirnya kita udah percaya aja gitu kan. Nah itu sedikit mengkritik tentang tenaga kesehatan juga sih menurutku gitu kan kayak tenaga kesehatan kan sekarang kayak ibarat dikit-dikit gitu harus membayar mahal, dikit-dikit harus opnam, gitu kan dikit-dikit harus membayar mahal gitu kan sebenarnya kayak itu tendensi aja sih ada kepentingan dari beberapa pihak. Tapi tendensi tapi kenapa dari pemerintah malahan enggak menggratiskan? Kenapa malah kasih bayaran sebesar itu loh? Itu sih sebenarnya yang jadi permasalahan juga kayak tenaga apalagi pendidikan dan kesehatan kan sebenarnya harus dijamin oleh negara juga. Iya, harus. Nah, itu aku malah enggak tahunya di situ kenapa sih pemerintah jarang turun langsung terhadap kebijakan apalagi yang bersinggungan dengan masyarakat gitu kan. Nah, aku juga permasalahannya gitu. Mungkin ada tendensi yang Menteri Kesehatan yang tidak berasal dari itu kan. Atau Menteri Kesehatan yang dulu kurang aktif dalam mengembar-gemborkan tentang COVID itu sendiri. Aku juga kurang tahu berkaitan dengan itu tadi gitu. Apakah mungkin ada semacam motif sendiri gitu Mas? Ya sebenarnya tetap ada motif soalnya kan di masa pandemi ini gitu kan ada lapangan pekerjaan berkurang terus penghasilan berkurang itu kan mungkin ada salah satu momentum dan kesempatan orang untuk ibaratnya apa ya memantau harga terlalu tinggi gitu kan jadi salah satu tendensi juga kepentingan pribadi meraup untuk sebanyak-banyaknya gitu kan mumpung ada kesempatannya juga bisa ya menurutku ya itu tadi sih tendensi antara swasta atau negeri yang menawarkan itu tadi. Oke berarti itu sih jadi kalau seumpama pemerintah itu kan juga banyak juga ya maksudnya semacam pemerintah itu kan bahasanya itu kan kalau demokrasi ya mungkin Mbak Ahmi juga mungkin paham juga bahwasanya kalau demokrasi itu kan dari rakyat
kepada rakyat dan untuk rakyat kan, Iya. intinya seperti itu. Nah, dimana pemerintah itu kan harusnya tuh kan memang dibayar, maksudnya apa ya, semacam bayar rakyat dan kemudian ya udah dikembalikan semuanya itu pada rakyat. Nah, tapi kenapa kok apa ya semacam kayak gitu, nah ya itu yang perlu jadi Iya. perlu jadi apa, ada semacam tanda tanya besar kayak Iya. gitu. Nah, kenapa Oh. kayak gitu? Ya, aku sedikit masuk ya, apabila kan pemerintah itu kan nggak bisa mencakup seluruh kebijakan itu baik untuk masyarakat semua. Padahal kan harusnya emang setiap kebijakan itu harusnya ya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Iya. Tapi kan itu salah satu kekurangan dari pemerintah, karena pemerintah itu sendiri itu wewenangnya hanya sempit. Misal kayak kebijakan dari Pak Nadiem Makarim berkaitan dengan Merdeka Belajar. Iya. Itu kan sebenarnya baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kan ada beberapa daerah yang mungkin tidak bisa menerapkan Merdeka Belajar itu sendiri. Iya. Nah, itu sebenarnya kan pemerintah tuh juga mungkin di sana juga apa itu dinamika juga. Soalnya kan kalau misal kita menentukan kebijakan atau kewenangan itu berdasarkan satu daerah aja, itu kan nggak bisa. Tetap harus menyeluruh ke seluruh Indonesia. Oke. Dan itu kan tetap harus memikirkan itu semua, karena kan ya itu salah satu kekurangan dari pemerintah, karena setiap kebijakan itu hanya sempit gitu loh. Tidak bisa meluas bagaimana memikirkan seluruh rakyat Indonesia supaya baik, intinya kan seperti itu. Oke. Oke, berarti itu ya. Nah, mungkin dari Mbak Ahmi sendiri pendapatnya perihal semacam itu. Ya, berkaitan dengan hal tersebut ya, kita sebenarnya juga PR utama sih. Maksudnya kayak ya semuanya kebijakan itu adanya di pemerintah. Terus kita kan juga tahu ya bahwasanya kemarin tuh baru saja diadakan reshuffle gitu kan. Reshuffle kabinet gitu, termasuk di dalamnya adalah Menteri Kesehatan yang mana sebelumnya dinilai masih kurang berkompeten gitu. Bahkan sampai viral itu kan yang Iya, Mbak Mana- Najwa apa- ngomong sama kursi kosong gitu ya. ya belum nampak gitu apa kayak penanganannya itu kayak gimana, transparansi selama ini yang udah dilakukan itu kayak gimana. Terus nah ini sebenarnya juga sebagai dengan pergantian menteri yang baru ini gitu, ada kemungkinan suatu harapan baru, tapi juga ada kemungkinan yang istilahnya kayak kita takutkan bersama gitu. Tapi ya kita asumsikan saja bahwasanya reshuffle ini tuh juga suatu harapan baru gitu Iya. terkait dengan adanya perubahan menteri ya, semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Tapi sebenarnya saya ini sih kayak highlight terkait Menteri Kesehatan yang saat ini tuh istilahnya latar belakangnya bukan dari kesehatan gitu, Iya, tapi Mbak, termasuknya kemarin itu juga Pak Terawan itu yang sebagaimana apa ya? Mungkin dari militer, tapi kenapa kok malah dimasukkan jadi Iya. Menteri Kesehatan? ya namun ya kita nggak bisa pungkiri juga kalau misalnya nggak ada peraturan yang mengatur tentang hal itu, maksudnya nggak harus itu tuh Iya. memiliki latar belakang dokter atau gimana gitu, karena yang dibutuhkan dari menteri kayak gitu kan adalah sisi manajerialnya gitu kan. Jadi istilahnya dari latar belakang yang istilahnya bukan dari kesehatan gitu ya, Mas, kita masih ada harapan kok terkait dengan pergantian dari menteri itu. Jadi ya kita sama-sama istilahnya menunggu gitu ya. Oke. Menunggu apakah reshuffle ini tuh akan menghasilkan dampak yang lebih baik atau tidak gitu. Kalau Oke, ya, semoga aja Gitu ya, sih. maksudnya semoga dengan saja jadi adanya seperti masih ada itu. kemungkinan harapan baik dengan pergantian menteri ini gitu kalau Oke. Oke, dan semoga aja ya. Maksudnya dari menteri pun ya, saya juga sebagai ya salah satunya mungkin jadi tenaga kesehatan juga, khususnya gizi yang apa namanya sebenarnya tuh impact-nya itu perihal kegiatan preventif pada masyarakat gitu. Mungkin Ya, kayak betul. semacam Lebih. makanan apa namanya, makanan 4 sehat 5 sempurna, atau mungkin pokoknya agar kemudian imunitas masyarakat itu bisa meningkat kayak gitu. Nah terus ini kan tadi itu semua udah kita membahas perihal pemerintah. Nah, sekarang masuk ke dalam apa namanya diri kita sendiri selaku mahasiswa kayak gitu. Nah, kan mahasiswa itu kalau dalam bahasanya itu ada suatu kontrol, ya, kontrolnya ya. Nah, tugasnya itu kan sebagai kontrol masyarakat kayak ya, kontrol sosial lah bahasanya kayak itu, sosial kontrol. Nah, tapi peran seperti apa yang kemudian itu mahasiswa itu bisa terapkan kayak gitu di masyarakat dari Ya. Mas Satrio? Sebenarnya kan dari
evaluasi diriku sendiri ya kemarin Iya. di desaku yang terlambat, mungkin kan terlalu awan dengan beberapa kasus itu. Dan akhirnya kan aku juga punya salah satu cara dengan sosialisasi tentang bagaimana COVID itu sendiri, cuci tangan yang baik dan benar itu gimana, terus pentingnya memakai masker dan beberapa itu tata cara mencegah COVID-19 itu tadi. Dan menurutku kayak mahasiswa kan seharusnya kan tetap bagaimana tentang outputnya itu akhirnya kembali lagi ke masyarakat. Kan akhirnya kayak gitu. Dan kita pun sebagai salah satu mungkin kan generasi yang intelektual berkaitan dengan itu tadi, literasi kita mungkin banyak, terus tentang pengetahuan kita banyak, dan mungkin kan tetap akhirnya kita kan sebagai salah satu generasi muda, apalagi generasi penerus bangsa kan harusnya tetap gimana caranya melakukan promosi, melakukan sosialisasi berkaitan dengan mungkin kan dampak negatif dari COVID itu sendiri, dan akhirnya pun kita juga seharusnya lebih mungkin kan ini menjadi salah satu ajang buat kita juga untuk lebih mengeluarkan lagi esensi dari mahasiswa itu sendiri gitu kan. Seharusnya kan juga menjadi mahasiswa pun tentang sosialisasinya kayak gitu kan tetap harus lebih gencar lagi. Soalnya kan tetap permasalahan dari Indonesia tersendiri kayak gitu kan. Mungkin kan dari kurangnya literasi, kurangnya diskusi dan sebagainya itu, dan akhirnya kan memunculkan kayak sesuatu hal yang terjadi polemik di Indonesia. Nah maka dari itu kan perlu adanya orang-orang yang mungkin lebih sadar lagi tentang Indonesia ini, tentang segala keruwetannya, kan akhirnya kan tetap kita ya sebagai generasi penerus bangsanya. Nah intinya kan tetap kita harus sebagai salah satu generasi intelektual tetap mensosialisasikan gimana pun cara, nggak harus tentang forum yang besar gitu loh. Tetap kita di kehidupan sehari-hari, misal orang-orang yang nggak punya masker tetap mungkin kita kasih masker, terus kita kasih penjelasan tentang bagaimana fungsi masker itu sendiri, kan tetap seperti itu. Oke, baik. Berarti dari mahasiswa mungkin lebih perihal edukasinya ya. Nah, edukasi. tapi tidak jarang juga dari kita juga, maksudnya mungkin dari Mbak Ahmi, kalau enggak Mas Satrio mungkin mendapati teman-temannya itu masih terfokus sama akademik. Ketika sudah lulus kerja ya udah itu aja siklusnya kayak gitu. Nah, tapi kan tadi kan mahasiswa sebagai social control kan. Nah, itu dari pandangan Mbak Ahmi sendiri gimana seperti itu dari mahasiswa, khususnya kesehatan sendiri di tengah wabah pandemi gitu. Nah, iya betul sekali ya. Sebagai mahasiswa istilahnya yang kita tuh dari segi intelektual itu tentu saja harus dijaga gitu. Karena kita tuh selain memegang nilai keilmuan tuh juga nilai kebenaran, bahwasanya tidak ditunggangi atau tidak diintervensi dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Jadi kita tuh emang harus memegang nilai-nilai tersebut gitu. Nah, terkait dengan kasus ini dari mahasiswa kesehatan sendiri ada beberapa opsi yang seharusnya kita lakukan gitu. Yang pertama ya kita sebisa mungkin adalah melek terhadap aware terhadap apa-apa yang ada di sekitar kita. Terus tidak berhenti dengan mendapatkan istilahnya kayak disuapin oleh media kayak gitu. Jadi kita harus sebagaimana kita yang bukan orang awam ya istilahnya masyarakat itu kan lebih ke menerima apa yang ada. Tapi kalau mahasiswa beda lagi tupoksinya, adalah tentang mencari tahu dan tidak abai terkait dengan hal ini kayak gitu. Jadi kita kawal terus nih, misalnya ada isu-isu apa gitu tentang vaksin, tentang uji vaksin atau tentang tadi mengcovidkan orang yang tidak covid itu tuh kita sebagai mahasiswa tuh sebisa mungkin ya mencari tahu tentang hal tersebut gitu. Tidak berhenti hanya dengan membaca yang ada di media yang lewat-lewat kayak gitu. Terus yang kemudian yang kedua, selain kita terus mencari tahu, ya kita bisa berkolaborasi kayak gitu. Jadi ini semua bukan merupakan tugas satu orang mahasiswa, tapi juga mahasiswa dari berbagai macam keilmuan gitu istilahnya. Tadi yang katanya Mas tadi yang tentang preventif, ilmu gizi kayak gitu kan. Berarti tupoksinya adalah di bagaimana meningkatkan awareness dari masyarakat terkait pentingnya konsumsi makanan yang sehat untuk kemudian meningkatkan imunitas sehingga istilahnya tidak mudah gitu ya terkait dengan penyakit COVID ini kayak gitu. Dan juga tupoksi dari keilmuan yang lain kayak gitu. Kemudian
Yang ketiga adalah menjadi teladan gitu. Teladan dalam hal ini adalah mencontohkan bagaimana protokol kesehatan yang benar, yang sebisa mungkin itu tuh selalu dilakukan oleh kita kayak gitu sebagai orang yang tahu terkait dengan urgensi dari protokol itu. Jadi kita harus tidak hanya memberikan edukasi tapi juga mencontohkan bagaimana yang itu seperti apa kayak gitu. Dengan mencontohkan sendiri itu pun kita sebagai istilahnya mahasiswa kesehatan itu tuh juga role model gitu. Role model bagi orang-orang di sekitar gitu. Jadi kayak karena kita punya latar belakang tersebut, maka apa yang kita lakukan dan karena itu berkaitan dengan keilmuan kita otomatis akan lebih didengar juga oleh masyarakat kayak gitu. Jadi selain mencari tahu, kemudian berkolaborasi dan mengedukasi seperti yang tadi Mas Satrio bilang, dan juga kita harus berikan teladan kayak gitu kepada masyarakat bagaimana menyikapi hal ini yang benar gitu, bukan hanya dengan diam saja terus yang penting aku aman gitu, tidak, karena kembali lagi kemanfaatan kita yang dipertanyakan sebagai manusia, sebagai mahasiswa yang memegang istilahnya memegang masa depan bangsa gitu. Masa depan bangsa itu ada di tangan kita yang saat ini sedang sebagai mahasiswa kayak gitu. Jadi itu sih dengan tetap berpegang pada kebertahu, kita juga bisa berkolaborasi, kemudian melakukan edukasi dan juga memberikan teladan kepada masyarakat kayak gitu terkait apa yang seharusnya kita benar lakukan kayak gitu. Itu sih Mas. Oke, ya oke. Berarti benar ya mungkin sebagai mahasiswa mungkin memang kita yang terkhususnya enggak cuma kesehatan juga berarti. Maksudnya dari mahasiswa umumnya entah dari jurusan apa itu juga memang sebagai mahasiswa yang perannya intelektual itu juga kemudian harus jadi social control juga kayak gitu ya, semacam edukasi. Nah, oke. Jadi mungkin itu sedikit mengulik perihal kesehatan tahun ini kayak gitu. Nah, mungkin apa namanya sebelum itu ada suatu closing statement kayak gitu ya. Nah, closing statement dari harapannya kesehatan tahun 2021 ya, tahun depan itu mungkin dari Mas Satrio dulu. Ya, harapanku sih tenaga kesehatan lebih tegar lagi, lebih kuat lagi, dan intinya kayak literasinya ditambah lagi, diskusinya ditambah lagi, terus berkaitan dengan kan ini juga menjadi salah satu ajang buat tenaga kesehatan apabila suatu saat nanti mungkin ada pandemi lagi, kan kita udah siap gitu loh. Nah, itu kan menjadi salah satu ajang buat kita untuk ibaratnya latihan gitu loh, melihat kalau misal ada pandemi kayak gini, evaluasi dari tahun ini seperti apa. Nah, akhirnya kan ketika nanti suatu saat nanti ada pandemi lagi, terus itu kan menjadi kita udah siap gitu loh terhadap pandemi tersebut. Nah, ini kan juga berkaitan dengan mungkin dari mahasiswa-mahasiswa yang masih kuliah juga gitu kan. Intinya kalau misal lagi kuliah, apalagi tentang kesehatan nih, mungkin Mas Agung juga merasakan tentang hal itu gitu kan. Mungkin kan anak kesehatan itu lebih apatis terhadap segala hal ilmu gitu loh. Dan sebenarnya kan kita kesehatan gitu loh, kesehatan itu kan bergeraknya di bidang sosial, tentang memanusiakan manusia, menyehatkan kehidupan bangsa dan sebagainya itu kan tetap kayak gitu. Tapi untuk pesan-pesanku untuk mahasiswa yang mungkin sedang berkuliah itu tetap kalian jangan terlalu memikirkan tentang bagaimana kalian mencari ilmu. Ya walaupun mencari ilmu itu penting gitu. Tapi tetap kalian tuh jangan terlalu eksklusif terhadap ilmu tersebut terlalu gitu. Terfokus banget. Nah, terlalu terfokus terhadap itu, terlalu ambisius mungkin bahasanya ya. Nah, itu tetap kayak gitu. Nah, soalnya kan dedikasi kalian sebagai tenaga kesehatan itu tetap bagaimana menyehatkan kehidupan bangsa, tetap kalian gimana bergunanya di masyarakat dan sebagainya itu kan. Tetap kayak gitu. Tapi kan soalnya ya saya ini berdasarkan keresahan dan kegelisahan saya gitu loh, berkuliahan di kesehatan gitu kan. Ya karena itu tadi, karena mereka tuh lebih kayak diajak ke pergerakan sosial, tetap bergerak langsung ke masyarakat itu kayak jarang banget yang mau. Nah, masih minim banget soal itu. Dan ya mahasiswa lebih dibanyakin lagi berkaitan dengan literasinya gitu kan. Soalnya kan ya buku adalah jendela ilmu ya, walaupun literasi nggak hanya buku aja gitu kan. Nah, maka dari itu lebih ditekankan lagi tentang pembelajarannya, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Soalnya kan kita mahasiswa gitu loh, salah satu generasi penerus bangsa yang mungkin meneruskan jejak para jajaran menteri itu, kita bisa menggantikan. Ya kalau misal itu kan kita udah tahu menteri-menteri yang korupsi terus kerjanya nggak bener, itu kan kita menjadi bahan, wah berarti aku harus lebih pintar lagi, aku lebih pandai lagi, aku harus menggantikan dia supaya Indonesia itu lebih maju lagi, lebih
hebat lagi. Oke, terima kasih. Oke, berarti itu ya maksudnya. Ya. Jadi mahasiswa ke depannya itu jangan terlalu apatis Ya, dengan terlalu kondisi apatis. sosial kayak Iya, gitu ya. seperti itu. Ya, oke, siap. Kemudian closing statement dari Mbak Ahmi sendiri. Tadi sebenarnya juga sudah tersampaikan yang sebelumnya tentang Iya. peran kita gitu sebagai mahasiswa, bagaimana kita menghadapi tahun 2021 ya istilahnya. Apakah akan terulang kesalahan yang sama di tahun 2020 ataukah akan ada perbaikan dari apa yang sudah kita lalui bersama sehingga nanti harapannya 2021 itu akan menjadi tahun terakhir gitu ya. Ya Amin. kira gitu bahwasanya tahun 2021 akan menjadi tahun terakhir adanya COVID-19 ini gitu. Istilahnya kayak COVID-19 tapi selesai di 2021 yaitu harapan Iya, semua iya. orang tentu saja. Iya, betul. Nah, ya kita harapannya adalah tidak terulangnya kesalahan yang sama dari baik itu sektor kita sebagai mahasiswa yang terus mengawal isu-isu yang ada di sekitar, terus aware, kemudian menyuarakan adanya istilahnya ketidakadilan gitu dari masyarakat yang istilahnya belum punya power terhadap pemerintah yang emang powerful gitu. Jadi kita sebagai yang menjembatani dari penyuaraan itu. Kemudian yang kedua juga berharap semoga pemerintah ini tuh bisa lebih siap gitu karena kan tahun 2020 itu istilahnya udah selama itu loh, masa tidak ada peningkatan kesiapan dari pemerintah dalam hal menghadapi ini gitu ya. Harapannya bisa lebih siap karena kita sudah belajar dari ke belakang kayak gitu. Kemudian yang ketiga tentu saja adanya perhatian lebih khusus terhadap tenaga-tenaga kesehatan yang sudah mengabdikan dirinya untuk peningkatan kualitas dari kesehatan di Indonesia kayak gitu, lebih diberikan hak-haknya, lebih diberikan istilahnya fasilitas yang memadai maupun penerimaan di sosial gitu. Jadi yang kita lihat selama ini kan ada masyarakat yang mana itu memandang tenaga kesehatan sebagai golongan yang menyebarkan gitu malahan, bukan yang sebagaimana mestinya memberikan usahanya biar bisa menurunkan kasus gitu kan, udah berada di garda terdepan tapi malah seperti diasingkan gitu, kayak nggak mau dekat-dekat istilahnya karena takut ketularan gitu. Nah itu tuh sebuah kesalahan besar yang mana padahal tenaga kesehatan sendiri sudah memberikan dedikasinya gitu terhadap kesehatan bangsa ini kayak gitu ya. Harapannya kita bisa lebih aware terhadap agar kejadian pandangan stigma-stigma tersebut itu tidak terulang lagi di tahun depan kayak gitu Mas. Oke. Ya, mungkin itu closing statement. Nah, sama yang terakhir ini mungkin satu kata untuk kesehatan Indonesia tahun 2021. Satu kata Mas Satria. Satu kata. Iya. Mungkin lebih dari satu kata sih menurutku. Enggak, soalnya kan ya aku mengapresiasi dari tenaga kesehatan yang bekerja keras gitu sehingga meninggalkan keluarganya dulu. Gitu kan sebenarnya kayak tidak cukup gitu satu kata ya. Intinya satu kata ya hebat. Hebat. Oke. Terima kasih ya Satria. Ya, sama satu kata lagi dari Mbak Ahmi gimana? Ya, kalau dari aku sejahtera sih. Sejahtera, oke. Amin. Ya, semoga satu kata itu bisa kita amini ya. Gimana Mbak Ahmi? Sosial, pendidikan gitu. Semoga. Amin. Ya, sejahtera dalam segi apapun gitu ya harapannya. Jadi baik itu kesehatan, sosial, politik. Jadi istilahnya harapan tersebut itu sudah mencakup keseluruhan. Oke. Berarti seperti itu ya. Jadi ya semoga saja dengan satu kata itu bisa menjadikan sebuah harapan besar bagi Indonesia kayak gitu ke depannya agar kemudian yang dimana yang semulanya itu new normal bisa menjadi normal kembali ya seperti biasa kayak gitu. Nah, oke. Mungkin untuk Kaleidoskop kemudian evaluasi Indonesia mungkin cukup sekian seperti itu dan kita bisa bakal diskusi lagi ke next kegiatan dari Rumah Baca Teras Sharing seperti itu. Terima kasih dari Mas Satrio dari Poltekkes, kemudian Mbak Ahmi dari Undip. Terima kasih banyak atas waktunya yang meluangkan sedikit kita diskusi kayak gitu. Nah,
Nah, semoga saja dengan diskusi kali ini bisa kemudian tuh teman-teman yang sekiranya melihat video ini kan di recording, nah lihat di YouTube bisa kemudian tuh menjadi sebuah motivasi atau cambukan agar kemudian tuh di kesehatan Indonesia bisa lebih terkendali lagi seperti itu. Oke. Amin. Oke, amin ya. Oke, mungkin seperti itu. Saya juga sedikit menutup satu kata bahwasannya apa namanya? Mungkin ini saya karena saya dari Universitas Muhammadiyah ya, jadi saya ilmu juga digabung sama Islam juga kayak gitu. Nah, jadi apa namanya, dari kesehatan itu kan semacam memberikan suatu hal yang positif kayak gitu. Nah, kemudian salah satunya di Al-Ghazali itu bilang kalau seumpamanya badan yang sehat itu pasti asal muasalnya itu pasti dari batin. Nah, katakanlah seperti itu. Kemudian kalau seumpama kita stres dan apapun itu kita lakukan kemudian dengan mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu ya mungkin yang bisa saya pandu. Terima kasih juga dari pembicara semuanya telah meluangkan waktu. Mungkin sekian saya tutup. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat dun wal kalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.